Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabita Aisyah Putri dari kelas 10 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang sejarah masa Orde Lama. Pengertian Orde Lama. Yang pertama, Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintah Presiden Soekarno di Indonesia. Yang kedua, Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu itu, Indonesia pergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi terpemimpin. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintah parlementer. Selanjutnya, latar belakang Orde Lama. Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintah parlementer. Dan akhir dari Orde Lama, Presiden Soekarno digulingkan waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando. Sistem pemerintahan Orde Lama. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintah presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintah demokrasi terpemimpin. Pemerintah pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950. Pada tahun 1945 sampai 1950 terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, di mana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ini juga terjadi penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 berikut penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa Orde Lama. Fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat berubah dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Tokoh-tokoh pada masa Orde Lama. Yang pertama itu Muhammad Natsir, yang kedua Abdurrahman Wahid, yang ketiga Yap Thiam Hien, yang keempat Burhanuddin Harahap, yang kelima Hasyim Jalal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.